pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Penyesuaian harga BBM subsidi diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menterinya, yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang berlaku 1 jam saja setelah diumumkan. Sebelumnya santer terdengar, pemerintah akan menyesuaikan harga BBM subsidi pada 1 September 2022, namun hal ini tidak terjadi. Baru 2 hari setelahnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi. Pengumuman ini menuai respon dari berbagai pihak. Dampak kenaikan harga BBM subsidi diprediksi akan meluas ke berbagai sektor perekonomian, mulai dari inflasi, memangkas daya beli, menahan pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Ada namanya announcement effect, ya. Ketika pemerintah baru mengatakan akan menaikkan harga BBM, semua sudah ancang-ancang menaikkan harga. Ya, jadi memang dampaknya besar. Kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi. Ketika harga BBM subsidi dinaikkan, harga yang lain itu akan mengikuti. Ya. Nah, ini periode yang sekarang ini kan menarik, ya. Kita membanggakan bahwasanya inflasi Indonesia terjaga ketika negara-negara lain mengalami kenaikan inflasi yang begitu tinggi. Inflasi kita terjaga di kisaran 4, bahkan sebelumnya di bawah 4%. Itu kebanggaan kita. Tetapi kita lupa bahwasanya inflasi kita yang terjaga itu di tengah kondisi global yang mengalami kenaikan inflasi itu disebabkan oleh 2 hal. Pertama, dikarenakan produsen itu tidak mentransfer seluruh kenaikan harga yang mereka alami, kenaikan harga bahan baku yang mereka alami ke harga konsumen. Yang mengalami kenaikan inflasi begitu besar itu adalah negara-negara yang tidak punya mekanisme BBM subsidi. Jadi BBM subsidi ini benar-benar menjadi bumper, shock breaker, ya, sehingga kita mengalami tingkat inflasi yang rendah terjaga. Masih ada ya? Dana metal masih ada? Gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat juga berturut-turut terjadi menolak kenaikan harga BBM. Tak terkecuali kaum buruh yang menuntut anggota DPR menginisiasi pembentukan panja ataupun pansus untuk meninjau kembali keputusan penyesuaian harga BBM subsidi. Kami berkeyakinan kalau panja pansus DPR tidak hanya retorika di mulut, ditambah oleh kawan-kawan netizen, ditambah dengan kawan-kawan jurnalis, kami berkeyakinan Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, Presiden akan merubah, mengembalikan harga ke semula BBM tersebut. Kenaikan atau dalam bahasa pemerintah saat ini penyesuaian harga BBM subsidi juga menjadi isu yang tak kalah hangat di Kompleks Parlemen Senayan. Berbagai fraksi di DPR berbeda pendapat terkait kenaikan harga BBM subsidi. Ada yang setuju, ada yang secara lantang dan tegas menolak, ada juga yang belum menyatakan sikap. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu fraksi Senayan yang secara tegas menolak kenaikan BBM subsidi. Bahkan pada rapat paripurna keempat, masa persidangan 1 tahun 2022-2023, anggota fraksi PKS beramai-ramai walk out dari sidang paripurna, seraya membentangkan poster yang menyatakan penolakan BBM subsidi. Kami menemui Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, yang ikut melancarkan aksi walkout dalam sidang paripurna kemarin. Selamat siang Pak Mul. Pak, kalau boleh dijabarkan apa alasan utama fraksi PKS menolak kenaikan BBM subsidi, Pak?
Jadi alasan kita itu kan melihat bahwa yang pertama misalnya ketika bulan Juni 2022 sampai hari ini terjadi penurunan harga BBM atau minyak dunia dari 120 US dollar per barel menjadi 82 US dollar per barel sekitar itu. Dia terus turun. Ya kan? Kemudian asumsi makro kita sesuai Perpres 98 itu sudah merevisi ICP yang dijadikan dasar dalam perhitungan subsidi. Yang di awal tahun sebesar 63 US dollar per barel, di tengah tahun kita revisi menjadi 100 US dollar per barel. Nah, sejak Juni harganya turun, sudah di bawah 100 US dollar. Nah, halnya kan untuk apa lagi dinaikkan subsidi? Udah sesuai dengan kerangka ekonomi makro kita, asumsi dasar APBN kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merasakan dan pemerintah juga berkata, ini subsidi tidak tepat sasaran. BBM digunakan oleh mobil mewah. BBM bersubsidi digunakan oleh orang kaya. Setuju. Untuk itu apa solusinya? Kami mengusulkan solusinya adalah tolong agar pendistribusian BBM ini agar tepat sasaran. Orang kaya, mobil mewah dilarang menggunakan BBM. Kan itu solusinya. Bukan menaikkan semua, dinaikkan harganya, lalu semua bebas menggunakan BBM. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Yang ketiga, BLT. BLT bagus buat masyarakat. Cuma kan ini seperti memberikan ikan ya, bukan memberikan kaya. Mungkin 3-4 bulan sudah habis. Setelah itu kesulitan lagi mereka. Saya pernah tanya apa supir ojol ya, gimana nih dapat BLT? Ya Pak, saya mendingan harga BBM nggak naik daripada dapat BLT. Berdasarkan data yang dihimpun tim CNBC Indonesia per tanggal 31 Agustus 2022, dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, 6 fraksi menyatakan menolak kenaikan harga BBM subsidi, yakni fraksi PKS, Gerindra, Demokrat, P3, PKB, dan Golkar. Satu fraksi yakni fraksi Nasdem menyatakan setuju, sementara fraksi PAN belum menyatakan pendapat. Sementara PDIP sebagai partai mayoritas yang berada di parlemen menyatakan keputusan kenaikan harga BBM subsidi berada sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Salah satu politisi PDIP yang juga anggota Komisi 7 DPR RI Adiana Pitupulu dengan lugas menyatakan mendukung penyesuaian harga BBM subsidi. Dalam sesi perbincangan bersama tim CNBC Indonesia, ia menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi pendapatnya. Bang, kalau bicara urgensi, seberapa besar sebenarnya urgensi kenaikan BBM saat ini? Secara kalkulasi keekonomian anggaran negara, ya memang urgent. Pilihannya, kalau tidak ada langkah-langkah yang diambil, ya suplai BBM bisa berkurang. Karena ketidakmampuan anggaran negara. Kecuali ada langkah-langkah lain yang dilakukan. Salah satunya memang mengurangi subsidi. Walaupun masih ada pilihan-pilihan lain yang harus dilakukan, tapi mungkin agak sedikit lebih ekstrim. Misalnya merevisi Kepres 191 tahun 2014, di mana truk roda 6 milik pertambangan dan perkebunan masih diperbolehkan menggunakan solar subsidi. Itu dalam hitungan saya dan asumsi-asumsi tertentu untuk perkebunan saja dia bisa menghabiskan sekitar 55 triliun solar subsidi hanya untuk perkebunan. Ini menjadi lucu menurut saya, kenapa perusahaan-perusahaan perkebunan itu yang dapatkan subsidi. Sementara dari sekian ribu perusahaan perkebunan dan pertambangan itu, 332-nya justru PMA. Perkebunan PMA, penanam modal asing. Jika ini berlaku buat mereka kan jadi lucu ya. Bagaimana mungkin kemudian subsidi itu dinikmati oleh PMA, kira-kira seperti itu. Pada masa presiden sebelumnya, PDIP konsisten menolak kenaikan BBM. Nah, kenapa suara-suara itu tidak kami dengar hari ini, Bang? Loh karena memang kalkulasinya dong. Kan di zaman pemerintahan SBY itu kenaikan BBM itu sekitar 250% atau 269% gitu. Secara persentase dia jauh lebih tinggi.
secara angka total Rp4.700, Rp4.690 total kenaikannya. Sementara di pemerintahan Jokowi sekarang total kenaikan Rp3.500, selisih Rp1.190. Berarti PDIP setuju sama kenaikan ini sebenarnya? Kalau secara anggaran memang tidak memungkinkan kan, dan ini pilihan yang tidak bisa ditolak, bagaimana? Oke, berarti untuk sesuatu yang lebih visioner. Kemana uang subsidinya? Apakah menjadi jalan atau menjadi tas Hermes? Apakah menjadi pelabuhan dan bandara atau menjadi permata buat istri para pejabat? Kan seperti itu. Nah, saya lihat di pemerintahan Presiden Jokowi ini, dia tunjukkan bahwa dia betul-betul menggunakan seluruh uang yang dimiliki, setiap rupiahnya itu untuk membangun infrastruktur, untuk menyambungkan Nusantara ini loh. Sehingga akses transportasi baik darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lebih baik. Dalam data yang saya dapatkan itu, misalnya per 1 detik, Presiden Jokowi itu membangun 1,5 meter jalan di kali lebarnya. Jadi kalau kita tidur dalam satu malam 7-8 jam, begitu kita bangun besok pagi, tanpa kita sadari sudah ada sekian ribu meter jalan baru. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih baik dana subsidi ini dialihkan ke proyek-proyek atau ke sesuatu yang lebih bermanfaat buat masyarakat gitu. Atau kita tidak membangun apa-apa. Bisa juga dialihkan untuk pupuk, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Kan satu ketika kita akan bertarung di persaingan global ya. Di mana memang anak muda generasi baru kita nanti harus diberikan pengetahuan yang cukup, pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan yang pernah saya dapatkan dan kita dapatkan tentunya. Karena persaingannya sudah bukan persaingan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, tidak, tapi sudah antar benua, antar negara. Nah, kita harus punya visi bagaimana kemudian generasi yang lahir 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, dia punya pertarungan seperti apa 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Mampu tidak kita mempersiapkan generasi seperti itu? Terkait BLT, PDIP juga sempat mengkritik bahwa ini cara yang tidak mendidik. Menurut Abang bagaimana? Sebenarnya namanya harusnya tidak BLT juga. Kalau menurut saya harusnya namanya itu subsidi langsung. Jadi ini dikurangi langsung diantar ke sana. Kira-kira seperti itu. Kalau pemikiran saya misalnya ya, dengan asumsi data BPS, sebenarnya bukan asumsi, tapi data BPS kita memiliki 27 juta jiwa orang yang dikategorikan di bawah garis kemiskinan, prasejahtera kira-kira seperti itu.